Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, ya. Kita masih ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan ya harapan kita bisa secepatnya berkumpul. Tapi patokan saya ketika pemerintah daerah mencabut darurat bencana COVID ini, baru kita bisa berjumpa seperti biasa. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu semua sudah divaksin, ya, sehingga akan lebih baik lagi suatu kita berkumpul nanti. Baiklah, saya akan mulai share screen saya khotbah hari ini, dan kita akan memulai suatu seri khotbah yang baru yang judulnya Trustworthy atau dapat dipercaya. Trustworthy ini diambil dari kitab Yesaya lagi. Jadi Yesaya ini cukup panjang, ya. Jadi kita mengambil dari kitab Yesaya untuk kita mempelajari kitab Yesaya. Dan trustworthy ini akan berlangsung selama 6 minggu. Jadi kita ada di minggu pertama, dan kita hari ini akan berbicara tentang God's faithfulness, kesetiaan Tuhan. Minggu depannya kita akan berbicara God's salvation, keselamatan dari Tuhan. Lalu God holiness, kekudusan Tuhan. God's remnant, yang tersisa dari Tuhan. Kemudian God's spirit, roh Tuhan, dan God's passion, atau hasratnya Tuhan. Nah, kita akan mulai dari minggu pertama, God faithfulness. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Yesaya, tujuan dari khotbah ini selama 6 minggu, ini hasil akhir atau tujuan objektif yang kita ingin capai, yaitu adanya fondasi atau dasar yang lebih kuat di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semua, dari kehidupan kita semua, yang akan menghasilkan keberbuahan yang melimpah, hidup yang berbuah melimpah, dan hidup yang benar, dan menjadi berkat di keluarga, komunitas, dan bangsa. Nah, semuanya ini kita akan capai dalam 6 minggu presentasi khotbah ini, dan melalui lensa atau cara kita akan melihat dari sudut pandangnya Nabi Yesaya, ya, melalui apa yang dia katakan. Nanti sebentar kita akan mempelajari dari pasal 1. Dari sini harapannya Bapak Ibu Saudara semua, kita semakin kuat di dalam Kristus, fondasi atau dasar kehidupan kita semakin kuat di dalam Kristus, dan kita akan menghasilkan kehidupan yang berbuah, melimpah. Kalau kita bicara buah berbicara tentang buah-buah roh, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan, dan seterusnya. Tapi juga buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup yang benar dan menjadi berkat baik di dalam keluarga kita, dan lebih luas lagi dalam komunitas kita, dalam gereja, dalam di mana Bapak Ibu Saudara berada dalam masyarakat, bahkan sampai bangsa dan bangsa-bangsa akan diberkati melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20, ini teks kita, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil Alkitabnya, atau kalau ada gadget yang lain yang tidak digunakan untuk Zoom bisa juga. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk.
Mereka meninggalkan Tuhan, menista Yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan biulur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak aku sukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan dari kitab Yesaya pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-20. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kitab Yesaya ini sebuah film, ya, kita analogikan, maka bab 1 yang tadi kita baru baca tadi adalah adegan pembuka dari film ini. Adegan pembukanya di ruang sidang. Jadi seperti kita nonton film, ya ketika filmnya baru dimulai, scene-nya, adegannya langsung di ruang sidang, dan Tuhan menuntut, ya, dia mengajukan kasus hukum melawan orang-orang yang dikasihnya dengan tuntutan mereka telah memberontak melawan saya. Yesaya pasal 1 ayat 2 tadi yang kita sudah baca. Inilah kira-kira adegan pertama jika kitab Yesaya ini dijadikan film. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk memahami beratnya pelanggaran ini, tuntutan yang tadi diajukan oleh Tuhan, penting untuk kita ketahui bahwa hubungan perjanjian itu ada di antara Tuhan dan orang-orang Israel. Nah, kenapa Tuhan bisa menuntut? Karena sebelumnya, waktu zamannya Abraham, Tuhan itu sudah membuat perjanjian dengan Abraham. Bapak Ibu bisa baca nanti di Kejadian 15:17. Saya ceritakan singkat, waktu itu Abraham tidak punya keturunan, dan dia berkata, wah, nanti Eliezer, hambaku ini akan jadi keturunanku. Tapi Tuhan bilang, tidak Abraham,
kau akan memiliki anak dan kau akan memiliki keturunan. Terus Tuhan suruh Abraham keluar untuk melihat bintang di langit. Dan Tuhan berkata, lihat pandanglah bintang-bintang di langit. Seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Nah setelah itu kemudian untuk meneguhkan perjanjian itu, jadi Tuhan berjanji kepada Abraham, lalu Tuhan memerintahkan Abraham untuk meneguhkan perjanjian itu dengan membawa korban, ya lembu, sapi, kambing, domba. Kemudian korban itu dibelah dua, sisi kiri dan sisi kanan, dan dijejer oleh Abraham. Dan kemudian lalu dia menunggu Tuhan datang. Nah, ketika hari menjelang sudah sore menjelang malam, Abraham sudah tertidur. Kemudian turunlah api dari surga, ya perapian seperti suluh, dan melewati di antara potongan persembahan korban tadi yang sudah dipersiapkan oleh Abraham. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian disebut dengan perjanjian suluh. Suluh itu obor ya, jadi seperti perapian tadi yang melewati di antara persembahan yang dipersiapkan Abraham, dan itulah yang menjadi meterai atau tanda perjanjian yang Tuhan buat antara Abraham dan sampai keturunannya, karena kita tahu dari Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub bangsa Israel. Dan kita perlu mengetahui kitab Yesaya ini latar belakangnya dari pasal 1 sampai pasal 39, itu ketika bangsa Israel ini sudah terpecah menjadi dua ya, yang utara namanya Israel 10 suku, yang selatan namanya Yehuda. Nah tadi kita baca bahwa Yesaya ini hidup pada zaman Raja-Raja Yehuda tadi yang sudah disebutkan, kerajaan selatan. Dan dalam penglihatannya, dalam nubuatannya, jadi sebenarnya Asyur dan Babilonia ini yang akan menghancurkan kerajaan utara dan selatan. Dan Yesaya sudah mendapatkan nubuatan, dia mendapat penglihatan. Tadi kita sudah baca, dia melihat bahwa ada ancaman ya dari negara sekelilingnya untuk menghancurkan baik kerajaan utara maupun selatan. Dalam hal ini Yesaya berbicara kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya mendorong para pemimpinnya dan juga para rakyatnya untuk hidup menurut kehendak Tuhan, berlaku adil. Dan dia mengingatkan kalau mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan celaka, mereka akan binasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah latar belakang tadi yang kita sudah baca. Nah, perjanjian yang Abraham lakukan dengan Tuhan, yang tadi saya sebut dengan perjanjian suluh, ini seperti janji yang diberikan kepada seorang sebagai ungkapan cintanya, ungkapan kasihnya. Seperti seorang anak yang berjanji untuk menghormati orang tuanya, meskipun orang tuanya ketika anak itu sudah beranjak dewasa, dia tetap berkomitmen untuk menghormati, untuk melayani, untuk mengurus orang tuanya, atau sama seperti janji yang diberikan kepada seorang suami untuk setia kepada istrinya. Ya, dalam pernikahan, pemberkatan pernikahan, janji ini diucapkan di depan altar seorang suami untuk setia kepada istrinya. Jadi perjanjian tadi yang tadi antara Tuhan dengan Abraham sama kira-kira perjanjian antara orang tua dengan anaknya atau seorang suami dengan istrinya. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat hubungan perjanjian Allah dengan umatnya dan betapa besar kasih setia Tuhan yang terungkap terhadap ketidaksetiaan kita. Jadi sebenarnya bangsa Israel dalam setting dari latar belakang Yesaya tadi, mereka sudah berubah setia. Ya, mereka beribadah kepada Allah lain, ya, kemudian mereka melakukan ibadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban, mereka merayakan hari besar ibadah. Itu cuma sekedar suatu seremonial belaka, suatu rutinitas belaka, ya,
Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 dan 3 yang tadi kita sudah baca, kita lihat lagi ayatnya berbunyi demikian, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Jadi Tuhan memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi, ya, betapa tidak setianya bangsa Israel ini. Sebab Tuhan berfirman, ya, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, di sini banyak orang tua di sini. Bagaimana saya juga orang tua, saya punya anak, Bapak Ibu juga punya anak, dan bagi saudara yang belum menikah, saudara adalah anak. Saudara bisa melihat dari perspektif orang tua yang membesarkan anak, dan bagi saudara yang belum menikah, masih single, saudara bisa melihat dari perspektif anak pada orang tua. Ya, betapa sakitnya ya, ketika orang tua melahirkan, ya, dalam melahirkan saja pertaruhan antara hidup dan mati, karena melahirkan itu proses yang sangat kritis ya. Banyak ibu-ibu yang melahirkan anaknya bisa meninggal. Ya. Beberapa kasus anaknya bisa lahir selamat tapi ibunya meninggal. Jadi melahirkannya saja sudah susah. Ya. Kemudian dibesarkan bayi itu, dirawat sedemikian rupa, dikasih makan, ayah mencari nafkah untuk memberikan makan, disekolahkan yang terbaik, dipenuhi kebutuhannya. Ya. Berapa banyak investasi kalau dihitung dengan uang yang sudah diinvestasikan kepada anak-anak ini, kepada kita semua, kita jadi anak juga, kalau kita masih punya orang tua, berapa besar uang yang sudah diinvestasikan untuk orang tuanya melihat anak-anak ini berhasil dalam hidupnya. Sekolah yang terbaik, fasilitas yang terbaik diberikan, ya, orang tuanya bersusah payah, bekerja untuk mencari nafkah, untuk bisa menyediakan makanan di atas meja, selalu ada, makan pagi, makan siang, makan malam. Tetapi kemudian ketika besar anak ini, kemudian mereka memberontak terhadap orang tuanya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, suasana emosi yang begitu sakit rasanya ketika anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua ini kemudian memberontak terhadap orang tuanya. Ya, nah inilah kondisi yang terjadi, latar belakang setting yang terjadi, yang Yesaya gambarkan bangsa Israel seperti itu. Karena suatu mereka beribadah kepada Allah lain dan mereka berbuat dosa, itu seperti berbalik belakang meninggalkan Tuhan. Ya, mereka berbalik belakang meninggalkan Tuhan. Ya. Dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan membandingkan, ya, menganalogikan, dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak. Umatku tidak memahaminya. Jadi binatang saja, di sini firman Tuhan mengatakan lembu saja mengenal pemiliknya, tapi Israel ini tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak. Ya. Saya pernah ke Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan naik ke Gunung Sinai dengan menggunakan unta pada tengah malam hari. Kita berangkat jam 12 malam. Dan untuk dari tempat perhentian terakhir di mana mobil sudah berhenti di situ, nggak bisa jalan lagi, kita harus jalan kaki sekitar setengah jam menuju stasiun unta. Jadi bukan stasiun kereta atau stasiun bus, terminal bus, tapi di situ terminal unta, stasiun unta. Di situ banyak unta-unta. Ini tengah malam ya, kita dianjurkan bawa senter. Dan suatu kita berjalan dari tempat perhentian terakhir mobil ke terminal unta atau ke stasiun unta itu, tidak ada cahaya Bapak Ibu. Jadi hanya langit yang kita lihat dan cerah sekali, dan betul itu bintang-bintang itu banyak sekali. Jadi kalau kita melihat bintang dari Indonesia, langit Indonesia ini kan hanya beberapa. Tapi waktu kita berjalan di situ, itu bintangnya banyak sekali. Ya, dan jelas sekali. Jadi maksud saya ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk lihat bintang, itu memang betul-betul banyak bintangnya. Bukan beberapa saja yang kita lihat dari langit Indonesia. Ya. Dan kemudian sampai di sana kita dinaikkan
unta masing-masing 1 orang, ini tengah malam, gelap gulita, dan lalu kita dituntun mulai naik ke Gunung Sinai. Ya. Kemudian pada awal perjalanan itu, ini tengah malam ya Bapak Ibu, jadi kita nggak lihat siapa-siapa, kita cuma bawa senter itu hanya digunakan kalau perlu. Lalu dituntunlah unta-unta ini mulai kita mendaki gunung itu ya. Dan gunung ini kan bebatuan dan ada jurangnya gitu. Ada jalan setapak, sisi kiri adalah gunungnya, sisi kanannya atau sisi kiri yang sebelah itu jurang ya. Karena ini gunung ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu awal-awal berjalan, unta ini dituntun oleh gembalanya. Kita merasa aman. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, di tengah perjalanan, gembalanya nggak menuntun lagi untanya. Mereka ngobrol sendiri di belakang, kita dilepas. Saya berpikir, aduh ini saya salah alamat mengambil keputusan memimpin tur pembimbing rohani ke Tanah Suci, ke Yerusalem dan ke Mesir waktu itu. Karena ngeri Bapak Ibu, jadi unta itu berjalan melipir ya, menyusul jalan setapak, dan kita di bawah itu jurang, ya, kan terus naik lebih tinggi. Tetapi yang herannya Bapak Ibu, saudara sekalian, unta itu tidak tersesat, dia tidak salah jalan, ya, dan dia tahu gembalanya itu ada. Jadi gembalanya itu ada di depan atau di belakang dia, jadi lepas dia tahu. Ketika sampai di persimpangan dia tahu beloknya kemana. Jadi ketika saya membaca firman ini, mempersiapkan firman ini, saya teringat ya. Jadi lembu saja mengenal pemiliknya, unta saja mengenal pemiliknya, tapi Israel ini tidak. Keledai ini mengenal palungan yang disediakan Tuhan, tetapi umatku tidak. Jadi saudara bisa bayangkan, dengan kata lain Tuhan mengatakan demikian, ini binatang aja bisa ingat orang tuanya, ya. Tapi ini Israel, anak-anak ini yang dibesarkan nggak ingat kepada orang tuanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya tadi saya bilang ketika bab 1 ini adegan pertamanya kalau kita nonton film, Tuhan menuntut ya dan mengatakan mereka ini sudah memberontak kepada saya. Nah, inilah setting latar belakang dari kitab Yesaya ini. Nah, perjanjian Bapak Ibu, saudara sekalian adalah kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak. Contohnya tadi janji pernikahan. Di mana dua orang bersumpah untuk saling mencintai selama sisa hidup mereka. Suami berjanji kepada istrinya, istrinya berjanji kepada suaminya. Nah, perjanjian apapun itu menuntut kesetiaan. Betul ya? Dan di hari-hari ini kita melihat kesetiaan barang yang langka. Apalagi kalau kita berbicara kesetiaan kepada rumah tangga, kepada keluarga. Sesuatu yang semakin langka kita menemukannya. Apalagi dalam hal ini bangsa Israel, saya mengatakan kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan itu sudah berubah. Mereka secara ritual keagamaan mereka memang beribadah, tetapi sebenarnya hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan dengan sengaja, inisiatif dari Tuhanlah untuk memulai berkomitmen dalam hubungan dengan Israel. Dan Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan itu setia. Kasih dan kesetiaan Tuhan berlangsung terus-menerus terhadap orang yang Dia cintai. Terus-menerus kasih setianya. Nabi Yeremia di kitab Ratapan menggambarkan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dan tidak pernah berkesudahan. Seperti sumber mata air yang tidak pernah kering. Kasih setia Tuhan terus-menerus dilimpahkannya kepada orang yang Dia cintai, dan Tuhan dengan sengaja perjanjian yang dibuat dengan Abraham tadi, perjanjian suluh tadi, itu inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang berjanji akan memberikan keturunan bagi Abraham seperti bintang, seperti pasir, dan akan diberkati dan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Demikian juga dalam setiap pernikahan, pemberkatan pernikahan, inisiatif selalu datang dari laki-lakinya, calon suaminya. Ya, untuk melamar istrinya.
Ya, di Indonesia ini kan kebanyakan calon suami yang melamar calon istrinya, bukan kebalik ya. Meskipun ada di budaya tertentu di Indonesia yang kebalikan itu, tapi inisiatif selalu datang dari laki-laki. Demikian juga inisiatif datang dari Tuhan pertama kali dengan sengaja Tuhan membuat perjanjian. Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Dan selama perjalanan itu, ya, kedua belah pihak diharapkan komitmen memegang perjanjiannya masing-masing. Nah, dalam hal ini Tuhan itu setia. Dia memegang terus perjanjiannya. Apa buktinya? Buktinya adalah pemeliharaan Tuhan. Buktinya adalah penyediaan Tuhan. Setiap hari, ya, kita bisa baca dalam kitab Perjanjian Lama ya, bagaimana bangsa Israel di Mesir diselamatkan oleh Musa keluar dari Mesir. Di padang gurun mereka minta air, Tuhan berikan air. Mereka minta roti, Tuhan berikan mana. Mereka minta daging, Tuhan berikan burung puyuh. Alkitab menggambarkan kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun dan baju mereka tidak koyak sampai mereka bisa masuk tanah perjanjian. Bangsa asing menyerang, Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Mereka kedinginan, Tuhan kasih tiang api sebagai penghangat ketika malam hari, karena di padang gurun dingin sekali. Siang hari mereka berjalan kepanasan, Tuhan tudung dengan tiang awan, supaya mereka tidak dehidrasi, mati kepanasan, dehidrasi. Jadi terus-menerus Tuhan menjaga dari pihaknya Tuhan terus menjaga perjanjian itu. Nah, tapi masalahnya dari pihak Israel ini yang berubah setia. Itu tadi yang saya gambarkan, ya. Seperti seorang istri yang berubah setia kepada suaminya, atau kebalikannya seorang suami yang berubah setia kepada istrinya. Inilah latar belakang kenapa Yesaya bernubuat dan dia menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Tuhan yang berinisiatif untuk membawa mereka ke dalam hubungan perjanjian, atau disebut dengan covenant, ikat janji. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara dalam konteks pernikahan, seorang suami berjanji, seorang istri berjanji, dan dia sudah kehilangan hak atas hidupnya. Artinya dua bukan lagi menjadi dua, tapi dua sudah menjadi satu. Ya. Egonya masing-masing sudah mati. Itu sebabnya dalam pemberkatan pernikahan yang di dalam gereja ini, dalam gereja Evination atau Morning Star lakukan, selalu ada seremonial penyalaan lilin. Ada 2 lilin yang masing-masing melambangkan suami, istri, lalu ada lilin besar di tengah-tengah yang melambang kesatuan. Masing-masing menyalakan lilin masing-masing pribadi, kemudian menyalakan lilin yang besar bersama-sama, lalu mematikan masing-masing lilinnya, jadi hanya tinggal 1 lilin. Ego masing-masing pribadi itu sudah mati, tidak ada lagi. Ya, yang ada hanya kesatuan. Ya, inilah yang disebut dengan covenant. Ya, seorang suami dan seorang istri diharapkan mengasihi pasangannya sampai maut memisahkan. Ya, ini covenant, ini kesetiaan, ini janji seperti ini yang Tuhan buat dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi bangsa Israel ini mereka berbalik, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari kita semuanya, kita melihat kasih Tuhan yang diungkapkan kepada kita semuanya. Bagaimana tangan Tuhan mengejar kita, tidak melepaskan kita, tidak membiarkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bisa kilas balik, ya, banyak kali Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Banyak kali kita diselamatkan dalam situasi yang kritis. Banyak kali kita bisa melihat mujizat, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, baik-baik saja semuanya jemaat ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan, kasih Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Ya. Nah, kita lihat poin selanjutnya di Yesaya pasal 1, 4-5. Lalu dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat,
anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Berpaling membelakangi Dia berarti hati mereka, bangsa Israel ini sudah tidak mengasihi Tuhan. Kalaupun mereka beribadah, kalaupun mereka merayakan ibadah perayaan-perayaan hari besar mereka, itu cuma seremonial belaka. Bentuknya mereka lakukan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Lalu ayat 5 dikatakan, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat-ayat ini Tuhan menyebutkan ketidaksetiaan umatnya. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan memberontak melawan Dia. Secara eksternal atau secara lahiriah, secara aktivitas atau kegiatan, mereka terus melakukan tindakan kasih yang diperlukan. Jadi untuk menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan, mereka ya ibadah aja. Seperti membawa persembahan dan pengorbanan, tetapi tidak ada kasih untuk Tuhan di dalam hati mereka. Kalau saya diizinkan memberikan analogi persamaan, sama seperti seorang istri yang hanya melayani suaminya hanya karena keharusan, tapi hatinya udah tidak mengasihi suaminya. Sama seperti seorang suami yang menyediakan kebutuhan untuk istrinya, untuk anak-anaknya, tetapi hati suaminya sudah tidak ada pada istri, hanya kewajiban. Atau sama seperti orang tua melayani, saya balik ya, sama seperti anak-anak yang melayani orang tuanya cuma sekedar kewajiban. Tapi hati mereka jauh dari mengasihi Tuhan, mengasihi orang tuanya. Yang mereka tampilkan cuman ya karena harus. Karena demikian seharusnya menunjukkan bahwa seolah-olah mereka melayani, mereka mengasihi seorang suami, mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya, melayani suaminya, orang tua melayani anak-anaknya, anak-anak melayani orang tua, tapi semuanya itu cuman hanya bentuk, hanya untuk menyenangkan, hanya untuk kelihatan, tapi jauh di dalam hati mereka sudah tidak ada kasih satu sama lain. Hanya kewajiban. Nah, bukan kira-kira, seperti inilah gambaran ya yang terjadi, yang saya gambarkan umat Israel pada waktu itu kepada Tuhan, pencipta dan pemelihara mereka. Kitab Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, dia mengatakan demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi secara lahiriah mereka ibadah, tetapi jauh dalam hati mereka, jauh dalam kesendirian mereka, hidup mereka, tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yanti dan saya baru selesai kuliah setelah sepanjang 5 minggu ini, 5 hari kita kuliah dari Senin sampai Jumat tadi malam, dari kemarin ya. Dari jam 4 sampai jam 9 malam, terus ada diskusi dan sebagainya. Kurang tidur karena banyak paper yang harus dikerjakan. Tetapi kami berdua enjoy, dan kami pada ending hari Jumat malam, dosen kami berkhotbah. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan itu harus lengkap ya. Tidak bisa sebagian. Di satu sisi kita berbuat baik, di sisi yang lain ada yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi dia memberikan cerita seperti ini. Ceritanya seperti ini. Sepasang suami istri, ini saya ceritakan kembali dari dosen kami yang berkhotbah kemarin. Seorang suami istri, mereka hendak menghadiri suatu perhelatan ya. Suatu acara di luar kota, dan mereka bepergian traveling untuk mencapai kota itu, dan karena mereka kelaparan, mereka berhenti di satu rumah makan ya. Bukan restoran ya, kayak rumah makan Padang gitu ya. Mereka berhenti, lalu mereka order makanan,
Tapi ini bukan untuk dimakan di situ karena mereka buru-buru, jadi hanya sebagai bekal dibungkus ya, minta dibungkus, makanannya dibungkus sebagai bekal supaya mereka bisa terus berjalan dan sampai ke tujuan nanti baru makan sebelum acara dimulai ya. Nah, restorannya mempersiapkan pesanan mereka dan dibungkus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka sampai ke tempat acara itu dan sebelum acara berlangsung mereka makan dulu ya. Ketika mereka membuka makanannya ternyata bukan nasi dan lauk, tapi ternyata bungkusan itu adalah bungkusan uang. Mereka kaget, yang kita pesan makanan kok yang di dalamnya ada uang segepok gitu ya. Ternyata Bapak Ibu pemilik restoran ini punya suatu kebiasaan. Kalau dia mau menyetor uangnya ke bank supaya tidak mencolok, uang itu dibungkus, jadi menyerupai bungkus makanan. Jadi karyawannya salah ambil ya. Ketika yang dibungkus itu diberikan itu harusnya makanan, yang dikasih itu bungkusan uang. Ya, jadi pasangan suami istri kaget, wah ini kita harus kembalikan. Jadi setelah acara berlangsung mereka kembali ke restoran itu, terus kemudian berkata kepada pemilik restorannya, ini uang bukan nasi, kami kembalikan karena ini bukan milik kami. Wah, pemilik rumah makan ini begitu senang, wah ternyata masih ada ya orang jujur pada hari ini, hari-hari seperti ini. Ya jarang sekali orang jujur yang menemukan segepok uang ini mau mengembalikan. Jadi untuk berterima kasih, dia bilang, Bapak Ibu jangan pergi dulu ya, saya akan panggil wartawan supaya Bapak Ibu Saudara berdua difoto, supaya dimasukkan di berita bahwa pada hari ini masih ada orang yang jujur. Nah, suaminya ngomong gini, jangan, nggak perlu panggil wartawan, jangan. Ditanya sama pemilik rumah makan, kenapa Bapak tidak mau difoto dan dimasukkan ke berita supaya ini menginspirasi, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama yang Bapak lakukan, untuk jujur. Lalu suaminya, yang laki-laki mengatakan demikian, saya nggak mau difoto karena yang bersama saya bukan istri saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu cerita yang menggambarkan kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan yang satu sisi yang baik dan di sisi yang lain kita tidak melakukan yang baik. Ya. Apa yang bangsa Israel tunjukkan tadi, di satu sisi mereka melakukan yang baik, ibadah, seolah mereka, kayak tadi ya saya memberikan analogi seorang suami yang memenuhi kebutuhan istrinya, seolah-olah suami ini melayani keluarganya. Seorang suami yang seolah melayani anak-anaknya, tapi jauh dalam kehidupan yang lain, dia punya affair mungkin. Dia punya sisi yang lain yang gelap, dark side, sisi gelap. Di mana tidak beribadah kepada Tuhan, dia berbuat dosa. Ya. Atau mungkin juga sama seorang istri yang melayani suaminya sebagai hanya lahiriah saja. Tapi dia punya secret, rahasia. Hatinya ada di pria yang lain. Ya. Atau seperti seorang anak-anak yang seolah secara lahiriah melayani orang tuanya, tapi sebenarnya jauh dalam hati anak-anak ini mereka sudah tidak menghormati, sudah tidak mengasihi orang tuanya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang diekspos oleh Nabi Yesaya, ya, yang kemudian Rasul Paulus katakan kepada Timotius, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka kelihatan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Di ayat yang selanjutnya, bagian selanjutnya, karena itu Tuhan menyatakan bahwa ia membenci perayaan ibadah yang mereka lakukan, dan ia tidak tahan dengan pertemuan mereka. Kasih kita kepada Tuhan adalah yang terpenting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua ibadah yang kita lakukan adalah kesia-siaan jika hati kita jauh dari Tuhan. Menghadiri ibadah Zoom seperti ini, kita harus melihat apa motivasi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan? Atau mungkin perasaan sungkan
karena nanti Pak Jimmy bilang ini mana tidak hadir. Ya. Atau motif apa? Atau yang lain yang Bapak Ibu Saudara miliki. Di luar kebaktian ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, atau cuma sekedar satu kewajiban, ada laporan baca Alkitab, mungkin baca Alkitab kasih laporan, atau sekedar baca sebentar, pokoknya saya sudah baca dan tidak mengerti maksudnya, tidak berusaha mengerti dan mencari maksudnya, pokoknya saya sudah baca hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan ini yang Tuhan inginkan. Ya. Kasih kita kepada Tuhan itu yang terpenting. Kenapa terpenting? Bukankah Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hukum pertama dan terutama, dengan segenap akal budimu, dengan kekuatanmu, dan dengan seluruh keberadaanmu. Tuhan mengendaki hati kita terlebih dahulu, bukan apa yang kita bisa lakukan. Sebagai pengikut Kristus, kapan Bapak Ibu Saudara-saudari menyadari bahwa Tuhan berkenan kepada kita bukan pada apa yang kita bisa lakukan untuk Dia, tetapi bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Biasanya anak-anak dari perspektif anak-anaknya, dari sudut pandang anak-anak melihat orang tuanya yang tidak setia. Mereka bertanya, kenapa ya papa mama seperti itu? Tapi coba saya balik. Dari perspektif orang tua kepada anak-anaknya. Ketika anak-anak lebih cinta, lebih mengasihi temannya daripada mengasihi orang tuanya. Bisa juga kan orang tua bertanya seperti itu. Ya. Sama juga demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ada masalah, saya harap bukan jimat ini yang berkata demikian. Kita berkata, di mana Engkau Tuhan? Ketika masalah ini terjadi. Tapi kalau Tuhan balik, Tuhan bertanya, loh kamu yang di mana? Di mana kamu? Apakah kamu percaya? Tetap percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa melihat dua perspektif ya. Dari sisinya Tuhan, dari sisinya kita. Seringkali yang kita tuntut, kita hanya lihat dari perspektifnya kita. Kita tidak melihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan menginginkan, ingat Bapak Ibu, Dia memegang perjanjian itu. Tapi masalahnya, bangsa Israel yang melepaskan perjanjian itu. Tidak setia dengan perjanjian itu. Ya saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian, familiar ya, terbiasa dengan mendengarkan kasus hukum di mana atau perjanjian yang Bapak Ibu buat dengan apakah dalam usaha, kemudian pihak yang lainnya tidak setia dengan perjanjian itu. Ya. Atau kita kenal dengan istilah one prestasi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Jengkelkah? Ya. Marahkah? Bisa pahit? Ya. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu perasaan itu dari sisinya Tuhan. Tuhan bisa jengkel, Tuhan bisa marah, ya. Karena dia memegang perjanjiannya. Tapi kita yang melepaskan perjanjian itu. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 18. Ini kabar baiknya, ini Injil kabar baiknya. Firman Tuhan mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita melihat di bagian ini bahwa meskipun Tuhan mengajukan, menuntut tadi ya, pengadilan tadi settingnya, dia menuntut umatnya, kamu memberontak. Ya, tetapi ia tidak memutuskan hubungannya dengan mereka. Tapi Tuhan menarik mereka kembali untuk mendekat kepadanya. Di bagian lain firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepada kita. Carilah Tuhan, maka Dia akan menampakkan wajahnya. Tuhan dalam ketidaksetiaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ketidaksetiaan bangsa Israel, dan dalam ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa menyangkal
bahwa dia itu setia. Dia memberikan jaminan kepada kita semuanya, bahwa tidak peduli betapa tidak setianya kita, Ia akan menghapus semua jejak, rekam jejak ketidaksetiaan kita, dan membuat kita seputih salju. Tuhan berkata bahwa Dia akan tetap menghormati bagiannya di dalam perjanjian yang Dia buat. Tapi Dia tidak ingin umatnya, tapi Dia ingin, yang Dia inginkan, yang Tuhan inginkan, agar umatnya bertobat dan kembali kepada Dia. Dengan cara yang sama, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan yang nyata dengannya. Bukan yang kosong, yang ditutupi oleh religiusitas, hanya ibadah agama yang tampak, yang lahiriah. Kabar baiknya, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperpanjang, extend ya, ajakan Tuhan ini untuk kembali kepada Dia, pada orang-orang yang belum percaya, dan yang telah berbalik meninggalkannya. Supaya mereka bisa datang dan mendekat kepada Tuhan lagi. Ini menjadi tugas Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya. Ini tugas kita semuanya. Bukan tugas pendeta, gembala, penginjil saja, pelayan kampus, bukan. Ini tugas kita semuanya. Kita bisa memperpanjang ajakan Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum percaya dan berbalik meninggalkannya agar mereka bisa mendekat kepada Dia. Tuhan tidak mungkin menyangkal kesetiaannya. Karena pribadinya Tuhan, Dia tidak bisa menyangkal bahwa Dia Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Di Quran 34 ayat 6. Ketika Musa sudah capek memimpin bangsa Israel, dia sudah mau berhenti, dia bilang, udahlah, saya pensiun aja Tuhan. Saya quit lah dari pekerjaan ini. Capek deh ini Musa ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau dia bilang, oke, kalau enggak Tuhan, coba perlihatkan siapa engkau. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, tidak ada seorang manusia yang bisa melihat aku dan tetap hidup. Pasti akan mati. Nah, Tuhan kudus, manusia berdosa. Terus Tuhan bilang, di situ ada cerukan batu, kamu sembunyi ya. Di balik cerukan itu, dan saya akan memperlihatkan diri saya. Bahwa bisa baca di Quran 34 ayat 6 ini ya. Kita nggak punya waktu untuk membahas di sini. Lalu Tuhan menampakkan dirinya, dan dia berjalan di depannya Musa. Musa sembunyi, melihat Tuhan. Tapi yang Tuhan nampakkan cuma bagian belakang dari kemuliaannya. Dan ketika Tuhan lewat di depan Musa, ini yang Tuhan katakan. Tuhan, dia menyebut dirinya sendiri. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa Dia Tuhan yang setia. Manusia bisa berubah tidak setia, tapi Tuhan bukan manusia. Dia tetap Tuhan. Dia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri, bahwa Dia Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh dengan belas kasihan. Dia tidak gampang marah. Dalam translasi aslinya mengatakan tidak gampang marah, tapi Dia selalu memberikan pengampunan. Dia selalu ingin umatnya kembali kepada Dia, bertobat kepada Dia. Seperti yang Tuhan Yesus juga katakan di dalam Matius 11:28-29 tentang dirinya. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kau pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperkenalkan diri kita, bisakah Bapak Ibu Saudara-saudari memperkenalkan diri? Ini terutama yang muda-muda, anak-anak muda, remaja, pelajar. Kalau ditanya, ini saudara akan ditanya ketika di interview pekerjaan, coba deskripsikan, gambarkan siapa dirimu. Apa yang Bapak Ibu katakan tentang diri saudara sendiri? Kalau contoh saya Jimmy Peter, seorang ayah yang setia kepada pernikahan dan keluarganya. Seorang yang mengasihi Tuhan
dan mengembalakan domba-dombanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya, coba deskripsikan siapa diri saudara. Apa yang Bapak Ibu saudara sudah lakukan? Terutama nih yang muda-muda ya. Ketika ditanya, coba gambarkan dirimu seperti apa. Nah, ini Tuhan menggambarkan dirinya seperti ini. Tadi di Keluaran tadi, dia panjang sabar, penuh belas kasihan, dan kemudian di Perjanjian Baru, dia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak mungkin menyangkal pribadinya dia. Kabar baiknya bersama Tuhan, kata penghakiman yang dia tuntut tadi pertama di depan, itu tidak akan menjadi kata yang terakhir kalinya. Tuhan Yesus menawarkan perjanjian yang lebih baik. Melalui kematiannya di kayu salib, dia mengampuni kita semuanya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Meskipun kita tidak setia, dia tetap akan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Abang berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi menjelang siang hari ini di ruang Zoom ini, setiap kami. Biar firman ini menyadarkan kami, Tuhan, agar hati kami tidak menjauh dari Engkau. Biar firman ini menyadarkan kami bahwa Engkau tidak menghendaki yang tampak di luar, tapi Engkau menyelidiki hati kami, di dalam hati kami. Karena manusia melihat apa yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat yang ada di dalam kedalam hati kami. Dan biar firman ini mendorong kami untuk semakin mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, kekuatan kami. Dan kami menjadi berkat baik dalam keluarga kami, komunitas kami, bangsa kami, sampai bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir maupun nanti yang melihat tayangan di YouTube nanti diberkati melalui pemberitaan firman ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin men-challenge Bapak Ibu, kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktu yang baik untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini, yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi meninggalkan Tuhan, ini waktu yang baik untuk Bapak Ibu saudara-saudari berbalik, bertobat kepada Tuhan. Saya mendoakan Bapak Ibu dalam usaha mencari Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua.